Ya, pemirsa, derby Senayan, yakni antara Kemenpora dan PSSI, dialognya kita lanjutkan masih bersama Mas Gendar atau Hari Ruswanto, manajer Persebaya Surabaya, dan M. Hussein Yusuf, staf khusus Menpora. Mas Gendar, ini kalau kita bicara soal nasib klub dan pemain, kalau kompetisi ini akhirnya tidak bergulir, kita tidak bicara soal statuta FIFA dan lain sebagainya, soal ban internasional. Meskipun sebetulnya pemain pasti mengharapkan menjadi pemain timnas seperti itu ya. Tapi apa dampak lain yang mungkin terjadi bila ini tidak bergulir? Ya, dengan kondisi force majeure yang ditetapkan oleh PSSI, Exco PSSI ini kan jelas bahwa klub udah selesai kompetisi kan 2015. Saya kira ini bukan force majeure ya. Artinya ini sebetulnya ada negosiasi yang bisa dilakukan sebetulnya. Ya harusnya bisa dilakukan antara Menpora dengan PSSI. Nah, jangan antara masalah Menpora dengan PSSI yang sekarang udah mengarah ke pribadi itu. Maksudnya? Ya kan udah jelas sekarang, kelihatan kan bahwa memang ada masalah pribadi antara Menpora sendiri dengan Pak Lanyala Mataliti sebagai ketua umum PSSI gitu loh. Nah, itu masalah pribadi gimana maksud Anda? Ya sentimen pribadi antar mereka di masa lalu yang udah jelas di beberapa media juga mereka udah menyatakan. Ada masalah di masa lalu apa sebetulnya antara Lanyala dengan Menpora? Ya saya baca di media, memang saya lihat bahwa ini udah jelas masalah sentimen itu juga disebut kemarin juga dari pihak manajer Persisam pun juga menyampaikan gitu bahwa ini peperangan dua gajah. Kenapa yang korban adalah rakyat, kenapa yang korban adalah pemain, kenapa yang korban adalah ofisial gitu kan. Kita berharap mereka bisa menyelesaikan Anda melihat masalah memang ini. ada ketidaksetujuan dari Menpora dengan terpilihnya ketua umum PSSI Lanyala Mataliti itu sebetulnya. Iya. Itu yang ingin Anda katakan. Iya. Mas Hussein. Saya juga tidak paham yang dimaksud dengan permasalahan masa lalu itu seperti apa. Sepanjang yang saya tahu tidak ada persoalan-persoalan pribadi terkait dengan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Menpora tentu saja. Concern Menpora soal sepak bola, bukan soal person to person, bukan soal individu antar individu. Karena ini menyangkut nasib banyak orang, nasib banyak pemain, nasib banyak klub, nasib jutaan supporter kita yang menunggu adanya kompetisi yang lebih baik. Itu yang harus kita tekankan di sini. Ya. Tidak ada sentimen pribadi, Mas. Dalam surat itu keputusan bisa saya tegaskan di sini. Surat keputusan itu muncul sebelum adanya proses pemilihan. Bahkan tanggal sebelum 17. adanya proses pemilihan. Kita nggak tahu kita nggak mau tahu soal siapa yang jadi ketua umum sebenarnya, soal KLB kemarin tuh. Kita nggak tahu itu, nggak perlu masuk terlalu dalam ke situ. Yang paling jelas adalah surat itu muncul karena tidak ada respon dari PSSI terkait dengan beberapa teguran-teguran kita sebelumnya. Ya, kita tidak asal mengeluarkan surat, ya? Mas. Ya, saya tahu ada 3 surat tahapan itu. Bahkan kalau kita balik ke jauh lebih ke belakang, itu ada fase yang cukup panjang bagaimana kita mencoba agar PSSI dan PT Liga memperbaiki tata kelolanya mulai dari aspek legalitas. Ini kalau boleh saya tanya sedikit. Ini kan Mas Imam Nahrawi ini kan baru sebentar menjadi menteri. Ya. Artinya mestinya Kemenpora, apakah ada catatan lain artinya bahkan sebelum Mas Imam Nahrawi ini sebagai menteri bahwa PSSI selama ini memang kurang transparan, kurang akuntabel, bahkan mungkin kurang kompeten mungkin dalam menjalankan kompetisi liga? Bukan hanya pada saat ini saja. Secara kasat mata kita sudah bisa melihat sebenarnya soal transparansi. Sampai kemudian ada supporter yang melakukan gugatan kepada melalui KPI agar PSSI lebih terbuka dari aspek finansial. Sekarang saya tanya misalkan soal penyelenggaraan liga selama ini. Kita masyarakat tidak pernah tahu misalkan berapa jumlah kontrak hak siar, hak komersial yang didapatkan oleh Bivsport, oleh PT Liga misalkan, dan kemudian berapa yang harus diberikan kepada klub sebagai pemegang saham mayoritas PT Liga. Itu kita tidak tahu. Bahkan klub pun juga tidak tahu. Klub juga tidak tahu. Tidak tahu. Beberapa pemilik klub, beberapa stakeholder di klub menyampaikan itu kepada saya secara pribadi dan kepada beberapa pejabat Menpora dan Pak Menteri tentu saja bahwa klub tidak tahu berapa yang didapatkan dari sponsor
berapa yang didapatkan dari kontrak hak siar, bahkan jangan-jangan misalkan dari berita satu pun misalkan nggak tahu itu berapa, klub nggak tahu itu yang harus dibayarkan dan yang harus dikasihkan kepada klub secara fair, secara lebih adil. Kalau kita merujuk kepada kompetisi yang lebih profesional, saya langsung tanyakan ke Mas Gendar, apa iya? Kalau kita merujuk kepada kompetisi yang lebih profesional, itu klub sudah tahu, Mas, peringkat 1 dapat berapa, bahkan yang terdegradasi pun dapat berapa itu sudah tahu. Sudah ada ukurannya. Ini nggak ada ukurannya. Nggak ada ukurannya. Ketika klub bertanya, mereka ketakutan karena takut misalkan ada ancaman-ancaman, misalkan takut khawatir ada skenario nanti didegradasi segala macam dengan segala cara. Bisa saja ada begitu. Ini dugaan-dugaan itu selalu muncul meskipun tidak bisa dibuktikan secara hukum. Itu selalu ada pernyataan-pernyataan seperti itu dan mungkin tidak akan disampaikan secara formal oleh pemilik klub itu karena mereka pasti ada karena tergantung juga ya. Tergantung juga. Baik, Mas Gendar, tanggapannya apa? Iya, klub tidak pernah tahu. Dalam setiap tahun pasti ada rapat tahunan. Itu dikasih kita walaupun secara global. Ya kan, dan kalau masalah pembagian hak siar kita pun juga setiap klub juga dapat. Walaupun memang ada beberapa klub yang memang masih tidak terima dengan kondisi pembagian itu gitu ya. Kalau masalah kita mau main kemudian kita juara, ya tolong hargain klub lah. Kita udah berjuang, udah berdarah-darah gitu ya. Setiap klub harus keluar uang 30 sampai 60 miliar setiap tahun. Kemudian sekarang ada dugaan-dugaan, ya kan? Kalau memang ada dugaan-dugaan dibuktikan gitu. Kalau cuma ngomong dugaan-dugaan semua orang juga gampang gitu loh. Ya, di sini kita udah jelas kok, di kemarin tim 9 dibentuk. Mereka udah punya namanya PPATK, kemudian mereka punya orang KPK, mereka punya kepolisian, kejaksaan, itu kan sudah sebagai alat gitu loh. Cuma jangan gembor-gembor di TV, di media, dibuktikan dengan kerja gitu. Kalau kita memberantas, misalnya memberantas sesuatu yang kita ingin transparansi, kita minta ke mereka. PSSI sudah mempersilahkan kok dalam pernyataan terakhir, kalau mau datang, mau lihat, silakan mau buka-bukaan gitu loh. Kalau masalah pembagian, misalnya kalau ada klub yang merasa bahwa, saya penontonnya banyak atau saya disiarkan TV lebih banyak, kenapa? Enggak, itu memang antara klub dengan PT Liganya sendiri. PT Liganya sendiri. Nah, selama ini sharing ada, sharing pada waktu kita secara langsung kita dapat berapa setiap tahun subsidi. Misalkan Persebaya dapat berapa, misalkan klub-klub yang lain dapat berapa, berdasarkan peringkat misalkan. Kita nggak tahu, Mas. Ada itu. Berapa, Mas, kira-kira, Mas? Kita 3 miliar tahun ini subsidi. 3 miliar. Jadi itu subsidi ya. Jadi semua klub 3 miliar gitu. Nanti akan beda lagi dengan rating siarnya. Sekarang, setiap klub apakah akan mendapatkan 3 miliar atau tidak? Itu pertama. Ya, kemudian kita berharap yang 3 miliar dapat kan. Kita juga kompetisi belum jalan sampai sekarang gitu. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 itu dapat berapa? Itu kan rule, itu aturan. Kira-kira berapa? Itu kan rule sama aturan yang harus aturannya seperti apa dan itu harus lebih transparan dibuka kepada publik. Kita nggak usah ngomong misalkan laporan keuangan segala macam. Kita ingin tahu saja misalkan peringkat 1, peringkat 2 kalau mereka bisa juara itu dapat berapa? Peringkat 2 dapat berapa? Mestinya itu peringkat 10 dapat berapa? Itu juga jelas. Harusnya kalau jelas. Kita mengacu pada kompetisi yang profesional harus jelas di awal. Kita kan ingin membela klub sebenarnya. Itu kan bisa kita ingin membela klub agar klub ini tidak akan sehat kalau kemudian pembagian seperti ini itu juga tidak transparan. Pada akhirnya nasib pemain yang akan dikorbankan, pemain gajinya tertunggak segala macam. Klub sudah berusaha sekuat tenaga mencari sponsor secara pribadi ya, sponsor klub ya. Tapi juga operator juga harus menyampaikan bahwa ini dalam satu tahun klub ya? hak klub juga harus disampaikan. Tapi gini Mas Hussein, ini ada tim transisi, ini berapa orang, siapa saja mereka? Apakah ada jaminan bahwa tim transisi ini betul-betul bisa, ya kalau yang diharapkan adalah mereformasi PSSI, itu bisa dilakukan? Sampai saat ini Pak Menteri sedang mengkaji beberapa nama yang diusulkan. Tapi yang jelas diusulkan oleh beberapa, bukan diusulkan ya. Sedang kita kaji nama-nama yang kira-kira oleh publik dianggap punya kredibilitas, punya integritas. Karena kepercayaan publik itu penting, Mas, untuk menata sesuatu yang kita saya tahu bahwa public trust itu penting dari setiap kebijakan pemerintah gitu. Tapi juga bukan hanya public trust, tapi apakah bisa ada jaminan bahwa itu memang betul-betul mampu mereformasi PSSI yang dikatakan mungkin saat ini tidak akuntabel, tidak transparan, bahkan mungkin banyak mungkin tuduhan-tuduhan match fixing segala macam itu bisa dihindari. Insya Allah mampu. Baik, Mas Hussein, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Mas Gendar, terima kasih banyak.